Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, sekalipun saat ini mungkin kita masih di rumah, namun penyertaan Tuhan atas hidup kita sungguh luar biasa. Amin. Dan mari kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini untuk kita memuji dan menyembah Dia Allah Yesus Kristus Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang mulia. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerinduan hati kami mau datang kepadamu, membawa segala pujian kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara menjamah setiap jemaat El Gibor semuanya tanpa terkecuali. Engkau penuhi kami dengan urapan bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh hati kami tenang saat kami bersama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, akan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan Engkaulah kekuatanku, hanya Engkau Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata Tuhan, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya.
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau yang kami agungkan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Hanya nama-Mu Yesus kami tinggikan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami. Mulialah nama-Mu di atas segala pujian kami. Hanya bagimu Tuhan, Kau yang terbesar, Engkau yang terbesar, Engkau mulia. Haleluya, Yesus Tuhan. Segala hormat kami bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami selalu menyembah-Mu. Biarlah hati kami selalu memuji-Mu. Selalu agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang termulia. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami menyembah. Ini hati kami memuji-Mu Yesus. Sebab Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang selalu memperhatikan umat-Mu Tuhan. Betapa kami percaya Tuhan Yesus, sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tiada hari kami tanpa bersyukur Tuhan. Sungguh kami mau selalu menyatakan terima kasih, terima kasih. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih, Engkaulah Allah sumber jawaban kami. Terima kasih, Engkau Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan, segala hormat, segala sorak-sorai hanya bagi nama-Mu yang kudus. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Dia adalah gunung batu kita, amin. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Dia Allah kita, Dia jawaban kita, Dia penyembuh kita. Haleluya.
bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mau dibentuk, kami mau diajar oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami, mengajar kami, dan membuat kami lebih lagi mengerti. Biarlah Engkau yang beracara Roh Kudus memberkati setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita sangat bersyukur dengan kondisi kita saat ini, diberi Tuhan kesehatan yang luar biasa. Kita masih bisa bernapas dengan bebas, kita menghirup oksigen dengan luar biasa, tidak usah bayar. Itu adalah karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari saya ajak saudara semua membaca 1 Tesalonika 5. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan perlindungan-Mu yang luar biasa atas keluarga kami masing-masing dan jemaat-Mu Al-Gibor Bapa. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh Tuhan mempraktekkan firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Kali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Semua sudah dapat? Semua sudah membuka Alkitab? Kita harus, kalau mendengarkan firman Tuhan, saya minta semua saudara membuka Alkitab dengan sungguh-sungguh. Amin. Memang saya tidak kelihatan apa saudara membuka Alkitab atau tidak, tetapi Tuhan yang tahu. Amin saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama. Ayat pertama, perikopnya adalah berjaga-jaga. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sekali lagi, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, ya, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi katakan berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, saudara dan saya, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita itu sadar, berbaju sirakan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita, saudara dan saya, untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan, mari kita menasihati satu dengan yang lain dan saling membangun. Pagi hari ini juga izinkan saya memberikan nasihat kepada saudara, yaitu berjaga-jaga. Katakan amin. Oke, saudara, saya mau ulang lagi sedikit firman Tuhan tadi di ayat 3. Dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, kemudian ayat 6 yang terakhir, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Puji Tuhan. Jadi ayat ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua, ya, supaya kita dinasihati untuk berjaga-jaga. Kita harus sadar dan berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri, ya. Kita nggak tahu kapan waktunya. Amin, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang? Lambaikan tangan saudara. Amin. Bagi saudara yang tidak percaya, wah Pak masih lama Pak, ya enggak apa-apa. Tapi dengan berat hati harus saya katakan bahwa kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tugas saya hanya cuma mengingatkan bahwa kita nggak bisa main-main lagi dengan keselamatan kita. Katakan amin. Kita nggak bisa main-main lagi dengan anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada setiap kita itu. Caranya gimana? Kita harus berubah, saudara. Berubahnya bagaimana? Mari kita persiapkan diri kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, ya. Persiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan serius. Karena apa, saudara? Tanda-tandanya semakin jelas. Katakan, tanda-tandanya semakin jelas, ya. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara, tugas saya hanya sebagai penasehat, ya. Karena saya adalah gembala, saya mau menasehati saudara sebagai domba-domba, jadi saya harus menasehati saudara, ya. Apa itu tanda-tandanya, saudara? Salah satunya kita sudah mendengar saat ini, ya, di media sosial maupun di berita-berita, bahwa saat ini negara-negara di Arab sana, dimulai dengan Uni Emirat Arab, ya, UEA atau UAE, ya, kalau bahasa Inggrisnya, Uni Emirat Arab yang beribu kota di Dubai itu berdamai dengan negara Israel, ya. Negara Arab ini berdamai mulai dengan negara Israel. Kemudian ada negara-negara Arab lain yang sedang antri, ya, misalkan Bahrain, ya, Oman, Lebanon, Sudan, Maroko. Mereka semua beramai-ramai akan membangun hubungan diplomatik berdamai dengan negara Israel, ya. Saudara, memang kalau kita lihat secara pandangan mata duniawi, berdamai itu baik, amin. Yang berdamai itu bagus, dan kalau itu terjadi, ya, perdamaian negara Israel dengan negara-negara Arab ini, sepertinya ada perdamaian yang besar, yang luar biasa, ya. Ada damai sejahtera, ya. Karena kita tahu selama ini bahwa pemicu peperangan, ya, itu ada di negara-negara di Timur Tengah tersebut, negara-negara tersebut, ya. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara di ayat ketiga tadi, ya, seolah-olah dikatakan semuanya damai dan aman, ya.
Kalau negara Israel berdamai dengan negara-negara Arab, seolah-olah semuanya damai dan aman. Ya, tapi ayat selanjutnya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Di sini saya tidak mengatakan bahwa perdamaian yang saya ceritakan ini adalah perdamaian 2 kali 3,5 masa dari nubuatan Daniel, Bu. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Cuma saya menasihati supaya setiap kita itu berjaga-jaga karena ada perdamaian ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah perdamaian ini. Amin, saudara. Jadi saudara, dikatakan bahwa kebinasaan itu akan terjadi kalau kita tidak menantikan kedatangan Tuhan dengan serius, yaitu dengan sadar dan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa penantian adalah masa yang sangat menentukan bagi kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Kita tahu bahwa pekerjaan menanti itu sangat menyembuhkan, ya. Misalkan saudara sedang menanti seseorang janjian, saudara menanti, pasti saat itu sangat menyembuhkan, ya. Atau kita sedang antri di tempat dokter, ya, menanti itu sangat menyembuhkan. Apalagi kalau yang dinanti-nantikan itu nggak kunjung datang, ya saudara. Banyak orang kemudian menjadi tidak sabar dalam hal menanti, sehingga mereka pun tidak lagi tahan dan akhirnya berubah sikap. Berubah sikapnya nggak serius lagi, menanti berjaga-jaga, tetapi mereka teralihkan oleh hal-hal yang lain, ya. Demikian juga ketika saudara sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya takutnya, saya khawatir fokus kita terhadap kedatangan Tuhan itu berubah kepada hal-hal yang duniawi, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap, sedia, dan berjaga-jaga. Karena dikatakan tadi bahwa kita semua ini adalah anak-anak terang, anak-anak siang, ya, bukan anak-anak kegelapan. Dan hidup kita itu bukan berada di dalam kegelapan, tetapi hidup kita berada di dalam terangnya yang ajaib. Kita tahu kebenaran itu, oleh karena itu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara, berjaga-jaga itu berarti dalam kondisi waspada terhadap segala kemungkinan, ya. Jadi kalau tentara berjaga-jaga itu dia itu waspada terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, ya. Itu namanya berjaga-jaga. Kalau kita diingatkan Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga itu terhadap hal-hal yang bersifat dosa. Amin. Katakan, kita harus berjaga-jaga terhadap hal yang bersifat dosa atau hal yang negatif, ya. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap, awas atau berhati-hati, saudara. Jadi hidup kita, jalan hidup kita itu harus awas, harus waspada, harus hati-hati. Mengapa kita harus seperti itu, harus berjaga-jaga? Karena hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan kejutan, saudara. Hari-hari yang kita lewati ini cepat berubah, ya. Ada percepatan atau hal tak terduga yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kita nggak tahu, ya. Barusan kita dalam tahun ini, tahun 2020, ya, pandemi COVID-19 itu kan terjadinya tiba-tiba, saudara. Dunia berubah semuanya, ya. Seluruh dunia berubah. Sikap dan karakternya harus dirubah, ya. Cara hidupnya harus diubah. Perubahan itu terlalu cepat rasanya, saudara. Oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga, ya. Karena tak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nggak ada yang bisa tahu apa yang terjadi yang akan datang. Di dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi pada keesokan harinya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada sebuah cerita, ada sebuah artikel di majalah ya, tentang kisah para pendaki di Indonesia yang pada waktu itu hendak menaklukkan puncak gunung Kilimanjaro ya. Puncak gunung Kilimanjaro ya. Ketika para pendaki itu memulai perjalanannya ya, kemudian di tengah perjalanan mereka mendaki, mereka menemukan jejak kaki hewan berkaki 4. Ya, para pendaki dan guide-nya itu melihat ada jejak kaki berkaki 4 ya. Yang menurut guide-nya adalah jejak kaki banteng ya, jejak banteng Kilimanjaro ya. Banteng itu sejenis sapi ya, banteng Kilimanjaro. Nah, menurut guide ini, di balik jejak itu terdapat ancaman yang sangat membahayakan. Guide lokal ini menyadari ya saudara, biasanya rombongan banteng itu ya selalu diikuti oleh singa atau cheetah ya, atau sejenis macan ya, macan, singa. Jadi kalau ada rombongan banteng yang lewat, mereka diikuti oleh singa ya. Jadi guide lokal ini menganjurkan harus segera cepat-cepat pergi dari tempat tersebut kalau tidak ingin bertemu dengan bahaya ya. Mereka harus ketika melihat jejak itu, guide-nya nyuruh kita harus segera pergi karena ini di belakangnya pasti ada singa ya. Kalau memikirkan melihat singa di kebun binatang ya kita senang-senang saja saudara ya, di taman safari misalkan. Tapi kalau kita memikirkan kita sedang berhadapan dengan singa yang secara real, pasti jantung kita berdebar-debar ya, dan lutut gemetar. Ya, tidak heran ketika Petrus menasihati jemaat di suratnya yang menuliskan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis dapat digambarkan seperti singa yang buas yang menyeramkan, saudara. Jadi kita harus berjaga-jaga. Namun saya katakan lagi ada satu karakteristik lain yang juga tidak kalah menyeramkan. Ya, dikatakan bahwa iblis itu sabar menanti untuk menerkam. Dia sangat sabar. Sangat sabar hingga waktu yang tepat ketika kita tidak lagi sadar, kita tidak lagi waspada, maka dia akan menelan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Injil Lukas ya, perikopnya Yesus dicobai itu ditutup dengan ayat sebagai berikut di dalam Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah karakter iblis yang tidak kalah menyeramkan ya, dengan karakter singa ya. Dia menunggu waktu yang baik dengan sabar. Waktu yang baik bagi iblis adalah waktu ketika kita tidak terjaga, kita tidak sadar, kita tidak waspada. Itu adalah waktu yang terbaik bagi si iblis untuk menerkam setiap kita yang tidak berjaga-jaga. Salah satu contohnya saudara, ketika mungkin kita pernah kepepet ya, atau ketika kita terdesak. Kalau kepepet biasanya semua hal bisa dilakukan ya. Tetapi saya mengingatkan saudara, setiap kita terpepet atau terdesak, jangan tergoda ya dengan rayuan iblis ya, dengan rayuan kuasa kegelapan yang menawarkan bantuan atau kebaikan. Biasanya kadang-kadang kalau kepepet itu ada iblis ini yang menawarkan tawaran-tawaran atau bantuan ya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Saudara, cara terbaik itu sadar dan
berjaga-jaga adalah terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dikatakan tadi berbaju jiragan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya kita harus dengan iman kita harus semakin dekat kepada Tuhan, ya. Karena kita punya ketopong keselamatan, ya. Domba-domba itu akan aman dari serangan singa atau serigala ketika semua domba itu dekat dengan Sang Gembala. Katakan amin. Ketika kita dengan iman kita dekat dengan Sang Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara pasti aman, ya. Mazmur 23 mengatakan seperti ini, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Sekalipun saudara berjalan dalam lembah kegelapan, kita tidak takut bahaya, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Lantunan Mazmur ini begitu meneduhkan hati kita, seperti Daud yang sangat berjiwa gembala itu mengerti hanya dekat Allah saja, Sang Gembala yang baik itu, ia merasakan ketenangan. Amin saudara. Dekat dengan Allah saja akan membuat kita merasa tenang dan kita waspada. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Ini ada beberapa faktor yang harus saya sampaikan. Mengapa kita lalai untuk berjaga-jaga, ya? Mengapa ada orang yang lupa berjaga-jaga? Mengapa ada jemaat Tuhan, ya, yang lupa untuk waspada terhadap singa atau iblis yang mengaum-ngaum ini? Faktor pertama, kenapa ada jemaat atau orang percaya yang lalai untuk berjaga-jaga, yaitu pertama karena terlalu percaya diri, terlalu pede, ya, terlalu pede, over confidence, ya. Rasa percaya diri yang berlebihan itu akan membuat orang merasa dirinya cukup kuat, sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan sendiri. Ada orang yang merasa rohaninya kuat. Ada orang yang merasa bahwa dia cukup membaca firman Tuhan, dia cukup datang ke gereja maka dia akan kuat. Dia terlalu pede, terlalu percaya diri. Bapak Ibu yang saya dikasihi Tuhan, saya harus katakan bahwa orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat dan teguran orang lain, ya. Tidak ada dikatakan bahwa kita itu saling menasihati dan membangun. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, susah dinasihati, susah tegur, ya. Alkitab juga memperingatkan, ya, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 7 dikatakan demikian. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, ya, 3 ayat 5 menuju, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan bersandar pada pengertian dirimu sendiri, dan jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Kita sering mengandalkan kekuatan kita karena kita menganggap bahwa kita itu bijak, saudara, ya, bijaksana, bukan bijak sini, ya. Seberapa banyak orang bijak di dalam orang-orang percaya? Kita jangan menganggap diri kita bijak, ya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kita akan terjerumus kepada kepada rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga kita itu tidak mau dinasihati, saudara.
Rasul Paulus juga memperingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jelas. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kemudian Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baiklah setiap kita jemaat menguji pekerjaannya sendiri. Artinya apa? Kita harus sering introspeksi atas kerohanian kita. Ya, kalau kita merasa kita lemah, kita harus segera mendekat kepada Tuhan. Ya, kita diisi dengan Roh Kudus kembali. Kita diisi dengan firman Tuhan lagi supaya kita bertambah kuat. Ya, kita harus menguji, introspeksi diri atas kerohanian kita. Jangan sampai saat ini kita bisa berdiri tegak, dan ketika kita menang atas pencobaan, jangan takabur, ya. Sebab iblis itu tidak akan pernah menghentikan usahanya, ya. Iblis itu tidak akan berhenti. Dia akan senantiasa berkeliling, mengaum-ngaum sebelum misinya berhasil, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, nasihat pertama, jangan terlalu percaya diri. Ya, kita harus senantiasa introspeksi atas kerohanian kita supaya kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa orang lalai, ya, untuk berjaga-jaga? Yang kedua, karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Jadi, dan firman Tuhan. Artinya dia tidak mengenal Tuhan secara baik, dan dia tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam Hosea 4 ayat ke-6. Hosea 4 ayat ke-6. Sudah dapat Hosea 4 ayat ke-6? Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka dikatakan, aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini sangat ngeri firman ini, saudara. Ya, kalau kita menolak, ya, pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan menolak kita menjadi imamku. Ya, dikatakan, dan kita juga akan, dan Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Kita semua tidak ingin ditolak oleh Tuhan pada akhir kehidupan kita. Amin. Kita juga tidak ingin Tuhan sampai melupakan keturunan kita, melupakan anak cucu kita. Ya, maka oleh karena itu mari kita mengenal Allah dengan baik. Sifat kasihnya yang luar biasa, kita harus semakin mendekat kepadanya melalui firman-Nya. Amin, saudara. Seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, yaitu tentang pribadinya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kehendaknya, maka akan cenderung orang tersebut akan mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau saudara tidak pernah kenal akan kasihnya, tentang kuasanya, bagaimana saudara bisa percaya tentang Tuhan? Seberapa banyak kita sudah mengenal kuasanya, ya, kuasa yang memelihara saudara, kuasa yang melindungi saudara, kasihnya yang begitu besar dengan anugerahnya. Dia memberikan keselamatan itu kepada saudara. Dia yang rela mati bagi saudara dan saya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu harus kita kenali, saudara, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang berjaga-jaga, yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga itu tidak hanya secara rohani saja, tidak secara tubuh saja, tetapi secara keseluruhan berjaga-jaganya.
yaitu secara tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ya, kita tubuh jasmani kita juga perlu dijaga dengan kesehatan, dengan makan yang baik, dengan olahraga dan tidur yang cukup, supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, seberapa banyak kita makan dengan baik? Pasti semua ngomong, oh saya Pak makan semua baik. Ya, kemudian olahraga. Nah ini seberapa banyak kita yang sudah berolahraga? Ya, saya nggak percaya saudara semua berolahraga. Ya, usahakan olahraga ya. Nggak tahu itu jalan kaki di sekitar rumah sekitar rumah kita, naik sepeda ya. Banyak olahraga yang menyenangkan ya. Banyak olahraga yang menyenangkan. Pilih salah satunya saudara. Tetap berolahraga. Kemudian seberapa banyak orang yang tidur dengan cukup? Ya, ini harus juga diperhatikan saudara. Tidur dengan cukup. Ya, salah satu saya pernah membaca sebuah artikel yang kenapa COVID ini bisa menyerang tenaga-tenaga kesehatan, ya, dokter dan para perawatnya. Sedang mereka pakai APD lengkap, pakai masker dan lain sebagainya. Ternyata saudara, karena waktu tidur mereka tidak cukup, ya. Jadi waktu tidur yang cukup adalah minimal 7 jam, saudara. Nah, tapi banyak yang kelebihan sampai 12 jam, ada yang lebih 12 jam tidurnya. Ya, minimal 7 jam, saudara. Ya, itu membuat daya tahan tubuh kita terbangun dengan baik. Amin. Ingat ya, jadi minimum tidur 7 jam supaya tubuh kita terpelihara dengan baik. Kemudian bagaimana dengan jiwa dan roh? Ya, apa makanannya? Ya, makanan jiwa dan roh adalah firman Tuhan, saudara. Ya, saya mau katakan bahwa manusia itu adalah makhluk roh. Ya, manusia saudara dan saya ini sebenarnya adalah makhluk roh yang mendiami tubuh, ya, dan juga memiliki jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu dari jiwa. Roh yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada di dalam tubuh jasmani. Itu adalah saudara dan saya. Ya, seperti tadi, tubuh perlu makanan untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Demikian juga dengan roh. Roh harus diberi makan supaya roh bertumbuh dan menjadi kuat. Ya. Dan tadi saya katakan makanan roh dan jiwa adalah firman Tuhan. Ya. Jadi selain kita harus mengenal pribadi Tuhan, kita juga harus mengenal firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengabaikan roh kita. Ini hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Sebab ketika roh itu lemah, maka kita itu akan mudah sekali jatuh. Saudara, jatuh kemana? Jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini sangat penting. Ya, roh kita itu harus diperkuat dengan firman Tuhan. Kita diperkuat dengan Roh Kudusnya, saudara. Tetapi sebaliknya ketika roh kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Banyak kesaksian yang mengatakan bahwa kekuatannya adalah jamahan Roh Kudus. Karena kekuatan kita adalah hadirat Tuhan yang berupa Roh Kudus itu menjamah hidup kita. Jadi roh itu hubungannya dengan Allah. Ketika roh kita diberi makan, maka roh menjadi bertumbuh dan kuat, saudara. Jadi ada korelasi yang kuat, ada hubungan yang kuat antara roh dan iman. Ya, iman itu bertumbuh karena firman Tuhan. Ya. Jadi saling berikatan, roh, iman, firman Tuhan, roh, iman, firman Tuhan, saling berkaitan, ya, membuat kita menjadi kuat. Ya, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang memberi makan roh. Katakan amin. Ya, sama seperti hanya tubuh yang harus diberi makan dari setiap hari supaya bertumbuh dan kuat, demikian juga dengan roh harus diberi makan setiap hari, jangan setiap minggu ya. Jadi roh itu harus diberi makan setiap hari, bukan setiap minggu. Orang yang membaca firman Tuhan setiap hari itu akan kuat menghadapi masalah dalam kehidupannya dan tidak mudah jatuh di dalam dosa.
Karena firman yang dibaca itu akan menjadi kekuatan dan rema ya di dalam hidupnya. Rema adalah sebuah pengertian yang baik, ya, pengertian yang baik yang akan memperkuat hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah dua hal yang harus saya sampaikan. Kenapa orang jadi lalai berjaga-jaga? Yang pertama, ya karena terlalu pede, terlalu percaya diri, sehingga dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengenal pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan secara pribadi. Ya, dia tidak pernah membaca firman Tuhan dengan baik. Itulah dua hal yang membuat kita itu lalai dan tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah pagi hari ini saudara sedang jauh dari Tuhan? Apakah saudara merasakan hubungan saudara dengan Tuhan itu sedang hambar? Saudara sedang galau, sedang tak enak hati dengan Tuhan. Pagi hari ini, apakah saudara sedang mendapatkan bujuk rayu atau godaan dari iblis supaya saudara undur, supaya saudara jauh dari Tuhan? Ataukah pagi hari ini saudara sedang mengalami kuasa serangan dari kuasa kegelapan? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sadarlah. Saudara kalau mengalami semua hal ini, saudara sedang dalam bahaya besar. Mari kita sadar dan segera berjaga-jaga. Jangan tertidur karena kenyamanan duniawi. Karena kenyamanan duniawi itu memabukkan saudara, sehingga saudara lupa dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan merasa diri saudara kuat. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan saudara. Jangan mengandalkan kebijakan saudara sendiri. Tetapi biarlah kita semakin mendekat, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya saudara dan saya dapat bertahan sampai kesudahannya. Ketika Tuhan yang datang kedua kali, Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita semua di awan-awan. Amin saudara. Hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat Gembala saja, kita akan tenang dan menemukan kesegaran jiwa kita. Ayo, mari semua jemaat Tuhan, jemaat Kipur, kita kembali fokus ya. Mari sadar dan berjaga-jaga. Kembali segera kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati supaya firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan, memberi hikmat saudara, supaya saudara tetap berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan berkati, selamat pagi, Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Saya percaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kerohanian kita. Amin saudara. Semua jemaat mengalami hal yang luar biasa. Dan saya percaya keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita jemaat Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita sudah mendengar saudara tentang khotbah bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena waktunya sudah dekat. Tanda-tandanya sudah semakin jelas, ya. Tadi saya katakan, saya sampaikan bahwa perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Arab itu mulai terjadi, saudara. Dan banyak nanti diikuti oleh negara-negara Arab lain yang akan berdamai dengan Israel. Ya, saya tadi mengatakan ini adalah tanda, ya, tanda. Makanya saya mengajak saudara untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga. Nggak tahu itu terjadi atau tidak, tetapi kita tetap siap dan berjaga-jaga. Amin. Ya, sudah waktunya kita tidak tertidur dengan kenyamanan dunia. Ya, sekali lagi jangan merasa diri kita kuat, rohani kita kuat, tetapi mari kita mendekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita di masa-masa akhir ini kita dapat bertahan. Dan kita semua mengalami rapture, saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin. Karena hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang dan kita akan menemukan kesegaran jiwa kita. Haleluya, katakan amin. Kita nyanyikan hanya dekat Allah saja. Sebelum kita akhiri pada mari saudara bagian berdiri, nyanyikan dengan sukacita, hanya dekat Allah saja. Katakan aku tenang. Yes. Daripada nyala keselamatan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Katakan aku tidak akan goyah lama-lama. Sekali lagi, hanya dekat. Aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh hanya dekat. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Yes, Lord. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Katakan sekali lagi dengan iman aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, karena Dia adalah gunung batu dan kota benteng kita. Amin saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari saudara berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu, kita akan berdoa. Sungguh Engkaulah Tuhan, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, Bapa kami yang baik. Biarlah Tuhan, di masa-masa akhir ini Tuhan, Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap menjagai kami. Engkaulah gunung batu dan kota bentengku. Kami tidak akan goyah selama-lamanya Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan, untuk menjemput kami di awan maut. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sadar dan berjaga-jaga Tuhan. Kami mau berfokus kepadamu, kami mau dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita apa kasih. Kami menyerahkan umat-Mu pagi hari.
Mari saudara kasih Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom.